Geraman rendah itu membangunkan Laura dari tidurnya. Suara dalam dan mendesak, berbeda dari suara apapun yang pernah dia dengar dari Toby. Dalam cahaya remang, dia melihat bayangan German Shepherd itu berdiri kaku di ambang pintu kamar Chiara, bulunya berdiri. Sebelum dia sempat membangunkan Paulo, Toby sudah berlari masuk ke kamar bayi. "Toby, berhenti!" teriaknya meloncat panik. Suara kain yang terkoyak menggema di seluruh rumah. Paulo meloncat dari tempat tidur saat kaki Laura menyentuh lantai dingin. Lalu mereka berlari menuju suara itu. Tangisan Chiara yang melengking menggema di lorong. Laura terhenti di ambang pintu kamar bayi. Toby menggigit piyama Chiara dan menariknya di lantai. "Dia sudah gila!" teriak Paulo, melompat ke depan. Tapi Toby melesat pergi bersama bayi itu, menuruni tangga dan keluar melalui pintu anjing dengan cepat. Laura dan Paulo mengejarnya melintasi halaman. Cahaya bulan menyinari rumput dan jantung Laura berdegup kencang seperti jenderang. "Lepaskan dia!" teriak Paulo, mencoba meraih Chiara. Tepat saat malam di belakang mereka meledak menjadi api. Ledakan itu melemparkan mereka ke depan, membanting tubuh mereka ke tanah yang basah. Gelombang panas menyapu tubuh mereka saat rumah mereka dilalap api, jendela pecah, kayu retak, dan api melahap segalanya. Keluarga Moretti baru tinggal di Pinewood, Oregon selama sedikit lebih dari setahun. Tertarik pada hutan pinus yang tinggi dan komunitas yang erat, Paulo, mandor bangunan yang tangguh dengan tangan kasar dan wajah penuh tekad, jatuh cinta pada rumah tua di Maple Street. Teras yang miring dan kabel tua tidak membuatnya mundur. Bagi Paulo, semua itu adalah tantangan yang layak dihadapi. "Aku akan memperbaikinya," katanya kepada Laura, kekasih SMA-nya yang menjadi istri selama 12 tahun. "Buat rumah ini sempurna untuk kita," janjinya. Laura mengajar kelas 3 di SD Pinewood, dikenal karena senyumnya yang hangat dan sikap tenangnya terhadap anak-anak. Dialah yang bersikeras agar mereka menetap di rumah itu sebelum memiliki anak. Setelah bertahun-tahun mencoba dan kekecewaan medis, kelahiran Chiara terasa seperti mukjizat. Di usia 11 bulan, Chiara punya mata biru tajam seperti Paulo dan lesung pipi khas Laura, campuran sempurna dari keduanya. Toby bergabung dengan keluarga beberapa bulan sebelum Chiara lahir. Laura pertama kali melihatnya di penampungan hewan. Seekor German Shepherd gagah dengan tatapan tenang dan cerdas yang seakan memahami dirinya. Petugas menjelaskan bahwa pemilik sebelumnya menyerahkannya karena pindah ke apartemen kecil yang tidak mengizinkan anjing besar. Tapi ada sesuatu di matanya yang menyentuh hati Laura meskipun Paulo belum yakin. "Kita akan punya bayi," ingatnya. Anjing sebesar itu mungkin terlalu berisiko, tapi Laura tetap teguh. "Ada yang berbeda dari dia, Paulo. Aku yakin." Tetangga mereka, Carlo Ferry, juga setuju. Carlo, mantan kepala pemadam kebakaran berusia 72 tahun, menghabiskan sebagian besar harinya di teras, masih mengawasi lingkungan seperti saat dia masih bekerja. Melihat Paulo berjalan bersama Toby, dia mengangguk menyetujui. "Anjing bagus, setia, cerdas juga. Lebih pintar dari banyak orang yang aku kenal," tambahnya. Tak ada yang tahu saat itu bahwa dokumen Toby menunjukkan latar belakang pelatihan khusus, dipecat karena terlalu keras kepala untuk pekerjaan itu. Penampungan hanya menyebutkan bahwa dia ramah anak dan sudah terlatih di rumah. Mereka tidak pernah menyebutkan indera penciumannya yang luar biasa atau instingnya yang tak kenal lelah saat merasakan ada yang tidak beres. Di keluarga Moretti, Toby diam-diam mengambil peran sebagai pelindung Chiara, selalu tidur di samping boksnya dan berjaga saat ada orang baru datang. Hari Selasa di bulan September itu dimulai seperti biasa. Paulo berangkat kerja pagi-pagi, mencium istri dan anak perempuannya selamat tinggal, sementara Toby duduk diam di dekat dapur.
Laura merencanakan hari yang santai. Belanja pagi, janji dokter Ciara pukul 1, lalu pulang untuk tidur siang dan mengoreksi tugas. Tapi menjelang sore, dia merasa ada yang aneh. Toby tidak menyentuh makan malamnya, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mulai mondar-mandir di dapur, kukunya mengetuk lantai kayu yang dipertahankan Laura saat renovasi. "Kamu kenapa ya?" tanyanya, memperhatikan Toby berjalan bolak-balik antara dapur dan pintu basement. Dia meletakkan tangan di kepala Toby dan terkejut mendapati tubuhnya gemetar. "Kamu sakit ya?" Toby merengek pelan dan menyenggol tangannya sebelum kembali menatap pintu basement. Dia menggaruk pintu sekali lalu menoleh ke arahnya. "Tidak ada apa-apa di bawah kecuali alat-alat Paulo," katanya, membuka pintu untuk menunjukkan. Toby langsung menuruni tangga, mengendus setiap sudut seakan sedang menjalankan misi. Laura mengikutinya sambil menggendong Ciara. "Tuh, nggak ada yang menarik," ujarnya. Basement itu hanya berisi meja kerja Paulo, pemanas air baru yang dipasang bulan lalu, dan tungku tua bawaan rumah. Paulo sangat bangga karena mereka bisa menghemat banyak uang dengan mengerjakan renovasi sendiri daripada menyewa bantuan luar. "Mandor di siang hari," candanya, "ahli DIY di malam hari." Toby berjalan mengelilingi pemanas 3 kali sebelum duduk di depannya, mengeluarkan geraman rendah yang membuat bulu kuduk Laura merinding. "Sudah cukup," katanya dengan gelisah, melirik sekeliling basement yang remang. "Ayo naik, Ciara harus mandi." Tapi perilaku aneh Toby justru semakin menjadi sepanjang malam. Dia tidak mau meninggalkan sisi Ciara saat mandi, hal yang biasanya justru dia hindari. Nanti, saat Laura duduk di kursi goyang memberi Ciara susu dari botol, Toby berbaring di kakinya, matanya terpaku pada ventilasi lantai di dekat boks bayi. "Kamu aneh sekali malam ini," gumamnya, menyenggol telinganya dengan kaki. "Tikus ya? Jangan bilang kita punya tikus." Saat Paulo pulang sekitar jam 7 malam, Laura menceritakan perilaku aneh Toby. "Mungkin dia cuma cemburu," kata Paulo sambil menghangatkan makan malamnya. "Anjing bisa bertingkah kalau mereka bukan pusat perhatian lagi." "Bukan itu," jawab Laura dengan tegas. Dia sayang sama Ciara, tapi dia terus menggaruk pintu basement. Paulo menghela napas dan menurunkan garpunya. "Laura, kita sudah pernah bahas ini. Kamu nggak bisa memperlakukannya seperti manusia. Dia anjing yang baik, ya, tapi tetap hewan." Itu adalah perdebatan lama yang makin sering terjadi sejak Ciara lahir. Belakangan, Paulo mulai khawatir soal ukuran tubuh Toby, terutama sejak Ciara mulai merangkak. Dia bahkan sempat menyarankan agar Toby tinggal di peternakan, yang membuat mereka diam-diaman selama 3 hari. "Aku tahu bagaimana perilaku anjing," kata Laura. "Aku dibesarkan bersama mereka. Ini beda." Setelah makan malam, Toby mulai mondar-mandir ke seluruh lantai pertama. Dia ke pintu depan dan merengek, lalu ke pintu belakang, lalu kembali ke basement. 2 kali, Paulo menemukannya berjaga di samping boks Ciara, tegang dan waspada. "Sudah cukup," kata Paulo sekitar pukul 10 malam, setelah Toby menggonggong keras untuk ketiga kalinya tanpa alasan. "Malam ini dia tidur di garasi. Aku nggak bisa kalau dia terus-terusan membangunkan Ciara." "Paulo, tunggu," pinta Laura. "Ada yang nggak beres. Mungkin dia sakit, atau mungkin ada sesuatu di rumah ini yang kita lewatkan." "Apa misalnya?" tanya Paulo, jelas kesal. "Hantu, pencuri, aku sudah periksa semua pintu dan jendela. Rumah ini terkunci rapat. Toby cuma lagi bad mood." Mereka berbisik satu sama lain sambil bersiap tidur. Tak ada yang mau mengalah. Akhirnya, Laura menawarkan jalan tengah. Toby bisa tidur di kamar mereka, bukan di kamar bayi. "Baik," kata Paulo dengan enggan. "Tapi kalau dia masih begini besok, aku akan telepon dokter hewan. Mungkin dia butuh obat atau semacamnya." Saat mereka berbaring, Toby tidak ikut berbaring. Dia tetap berjaga di sisi tempat tidur Laura. Matanya terpaku pada pintu,
Telinganya bergerak-gerak mendengar suara-suara yang terlalu lembut untuk manusia. Yang tidak Laura sadari adalah bahwa sejak siang tadi, Toby sudah mencium sesuatu. Bau samar yang berbahaya dari saluran gas lama yang diperbaiki Paulo sendiri. Kebocoran kecil itu hampir tak terlihat awalnya, terus membesar perlahan, diam-diam memenuhi rumah mereka dengan ancaman mematikan. Sekitar tengah malam, saat Laura akhirnya tertidur gelisah, Paulo perlahan bangun dari tempat tidur. Toby mengikuti dari belakang, kukunya menekan lembut lantai kayu. Di dapur yang hanya diterangi lampu kompor, Paulo berjongkok di sebelahnya. Toby menatapnya, matanya tajam dan cemas, membuat Paulo merasa tak nyaman. "Dengar, sobat," bisik Paulo sambil mengelus bulu Toby. "Aku tahu kita nggak pernah terlalu akrab, tapi kamu bikin Laura stres. Kamu harus tenang." Toby mengeluarkan rengekan pelan dan kembali menoleh ke arah pintu basement. Paulo menghela napas dan mengambil ponselnya. Dia menggulir daftar kontak dan menemukan nama yang baru dia simpan beberapa hari lalu, Luca Martens, teman lama dari dinas militer yang sekarang mengelola peternakan di dekat Portland dan sempat bilang butuh anjing penjaga. Pesan yang diketik Paulo singkat, "Masih mikirin si Shepherd, mungkin ini yang terbaik. Ngobrol besok ya." Dia langsung kirim sebelum sempat berubah pikiran, lalu memasukkan ponsel kembali ke saku. Ada rasa bersalah yang mengganjal, tapi dia mencoba mengabaikannya. Ini demi melindungi Ciara. Anjing besar, bisa tak terduga, bahkan yang terlatih sekalipun. Dan Toby hampir 90 pon otot murni. Satu kesalahan saja, satu gerakan yang salah, dan Paulo tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Yang tidak dia tahu, yang tak mungkin dia ketahui, adalah bahwa Toby telah mencium bau gas bocor dari sambungan yang rusak saat Paulo memasang pemanas air baru. Pipa gas tua itu telah retak halus dan terus memburuk selama beberapa minggu terakhir. Malam itu, kebocorannya menjadi jauh lebih serius. Paulo kembali ke kamar tanpa menyadari bahayanya dan meninggalkan Toby sendirian di lorong. German Shepherd itu tidak berbaring. Instingnya memintanya tetap dekat dengan keluarga, tapi indranya kewalahan oleh ancaman senyap yang memenuhi rumah. Saat Paulo menutup pintu kamar dan memutus Toby dari manusia yang dilindunginya, kegelisahan anjing itu semakin kuat. Sekitar pukul 2 pagi, Toby mulai menggaruk pintu kamar dengan putus asa. Laura terbangun karena suara itu, bergerak pelan agar tidak membangunkan Paulo. Ia membuka pintu. Toby langsung masuk dan berjalan lurus menuju kamar Ciara. "Toby, jangan!" bisik Laura sambil buru-buru mengejarnya. Nanti dia bangun. Tapi Toby sudah berdiri di samping boks Ciara. Dia membeku, tubuhnya tegang. Dia menatap Laura, lalu menatap bayi yang sedang tidur, dan akhirnya melirik ke ventilasi di dekat lantai. Geraman dalam terdengar dari dadanya. "Ada apa?" tanya Laura. Nada panik mulai terdengar. Ia memeriksa Ciara, masih tidur nyenyak, lalu melihat sekeliling kamar. Tak ada yang tampak aneh. Tetap saja perilaku Toby terlalu aneh untuk diabaikan. Ia berlutut di sampingnya dan perlahan mengelus bulunya. "Kamu benar-benar takut, ya?" Sesaat saat Toby menatap matanya, Laura merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Ia berdiri, mengangkat Ciara dari boks dan kembali ke kamar. "Paulo," bisiknya sambil menyenggol suaminya agar bangun. "Ada yang nggak beres." Paulo berguling sambil mengerjap melihat Laura menggendong Ciara dan Toby di belakangnya. "Jam berapa sekarang?" "Hampir 2:30," jawabnya. Toby bertingkah aneh banget. Dia nggak mau keluar dari kamar Ciara dan terus-terusan menggeram ke arah kosong. Paulo duduk sambil mengusap mata. "Bek, kita sudah bahas ini." "Bukan," potong Laura tegas. "Ini bukan karena dia cemburu atau manja. Aku serius. Ada yang nggak beres." Saat itu juga ponsel Paulo menyala. Sebuah pesan dari Luca muncul di layar. "Pasti tertarik sama Shepherdnya. Bisa mampir akhir pekan ini kalau oke.
Laura sempat melihatnya. Kenapa ada orang yang menghubungimu soal Toby tengah malam begini? Wajah Paulo langsung pucat. Ini enggak seperti yang kamu kira. Kamu mau kasih dia ke orang lain? Suara Laura bergetar, membangunkan Ciara yang mulai rewel. Di belakangku? Aku cuma ingin lindungi Ciara, jawab Paulo suaranya menegang. Dia terlalu besar, terlalu sulit diprediksi. Gimana kalau Ciara mulai jalan? Gimana kalau dia tarik telinganya atau ekornya dan Toby bereaksi buruk? Dia nggak akan pernah nyakitin dia, seru Laura. Dia selalu melindungi Ciara. Dia tetap seekor anjing, Laura, bukan manusia, bukan pengasuh, cuman hewan dengan insting yang nggak bisa kita percaya sepenuhnya. Pertengkaran mereka makin keras, sementara Ciara menangis di pelukan ibunya. Toby mondar-mandir gelisah, sesekali menggaruk pintu. Lihat tuh, kata Paulo sambil menunjuk, ini yang aku maksud. Dia nggak stabil, besok-besok bisa saja dia menggigit. Dia sedang mencoba memperingatkan kita, jawab Laura, air mata mulai menggenang di matanya. Peringatkan kita soal apa, bentak Paulo. Dia mau keluar, dia ngusir rakun, atau kita terlalu sibuk sama Ciara? Aku nggak tahu, jawab Laura pelan sambil menimang Ciara. Tapi aku belum pernah lihat dia seperti ini. Dan justru karena itu kita harus lakukan sesuatu, kata Paulo, kini lebih tenang. Berikan Ciara padaku, kamu bawa Toby jalan-jalan, biar dia tenang. Besok aku telepon dokter hewan. Dengan enggan Laura menyerahkan Ciara kepada Paulo, tapi Toby tiba-tiba membeku. Dia berhenti mondar-mandir. Telinganya tegak, kepalanya mendongak tajam. Perubahannya begitu mendadak, begitu intens, hingga kedua orang tua itu langsung terdiam. Toby memalingkan kepala seolah mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Lalu, tanpa peringatan, dia melompat ke tempat tidur, menggigit piyama Ciara, dan menarik bayi itu dari pelukan Paulo. Ciara menjerit saat Toby melesat keluar kamar dan menuruni tangga. Beberapa detik kemudian rumah itu meledak. Malam yang tenang di Maple Street berubah menjadi kekacauan. Ledakan itu menggelegar, alarm mobil berbunyi, jendela pecah, dan lampu rumah menyala satu persatu di sepanjang jalan. Para tetangga keluar rumah, sebagian masih setengah tidur dan kebingungan, tertarik oleh suara ledakan yang menghancurkan rumah keluarga Moretti. Rumah mereka kini sepenuhnya dilalap api, kobaran tinggi menjulang ke langit. Api menjilat tinggi ke angkasa, memancarkan cahaya oranye yang menyeramkan di seluruh jalan. Paulo tergeletak di halaman yang basah, pikirannya kacau saat mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa menit lalu, dia masih mengejar Toby, dilanda amarah dan kepanikan saat anjing itu menyeret Ciara melintasi halaman. Kini ia telungkup di tanah, telinganya berdenging dan paru-parunya perih akibat gelombang panas dari ledakan. Di sampingnya, Laura berusaha duduk, gaun tidurnya hangus, rambutnya acak-acakan, wajahnya membeku dalam syok. "Ciara!" teriak Laura merangkak maju. Tangisan bayi mereka terdengar dari seberang halaman, masih dalam genggaman hati-hati Toby. German Shepherd itu berdiri melindungi Ciara, memposisikan dirinya di antara anak itu dan rumah yang terbakar. Tubuhnya kaku, matanya terpaku pada kobaran api. Paulo berusaha merangkak mendekat, kakinya lemas dan tak stabil. "Ciara!" serunya, mengulurkan tangan. Toby perlahan melepaskan cengkeramannya pada piyama bayi itu, membiarkan Paulo menarik Ciara ke pelukannya. Wajah anjing itu terbakar ringan, bulu di sekitar moncongnya menghitam oleh panas dan jelaga. "Dia nggak apa-apa?" tanya Laura. Suaranya gemetar, tangannya cepat memeriksa tubuh Ciara mencari luka. Ciara menangis kencang, ketakutan tapi tak terluka. Piyamanya robek tapi kulitnya tak tersentuh. Paulo memeluknya erat, seluruh tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kesadaran yang menghantam keras. "Dia menyelamatkan dia," kata Paulo pelan, menatap Toby, yang kini berdiri seperti prajurit berjaga, matanya tetap pada rumah yang terbakar. "Dia menyelamatkan kita semua."
Carlo Ferri tiba lebih dulu, bergerak cepat mengejutkan untuk usianya. Mantan kepala pemadam kebakaran itu segera menilai situasi, api, kerusakan, keluarga yang tergeletak di halaman. Kebocoran gas, katanya muram, membantu Paolo berdiri. Kalian beruntung masih hidup. Kalian semua harus menjauh lebih jauh, cepat. Hampir bersamaan, ledakan kedua terjadi dari arah garasi, menyemburkan api ke langit sekali lagi. Toby menggonggong keras dan mulai mendorong keluarga itu menjauh dari zona bahaya. Rumahku, gumam Paolo, menatap bangunan hangus yang dulu menjadi tempat tinggal mereka. Semuanya habis. Kamu masih bernapas, jawab Carlo tegas, menuntun mereka menyeberang ke rumahnya. Itu yang paling penting, semua yang lain bisa diganti. Di ruang tamu Carlo yang bersih dan hangat, kenyataan mulai terasa. Laura duduk di sofa, dibalut jubah mandi peninggalan mendiang istri Carlo, memeluk Chiara erat. Bayi itu mulai tenang, meski sesekali masih merengek, dan menyembunyikan wajahnya di leher Laura. Paolo mondar-mandir di dekat jendela, matanya terpaku pada reruntuhan terbakar di seberang jalan. Toby berbaring di lantai dekat Laura, lelah tapi tetap siaga. Tatapannya tak pernah lepas dari Chiara. Dia tahu, kata Laura akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Semalaman, dia berusaha memperingatkan kita. Itu sebabnya dia nggak mau jauh dari basement. Kenapa dia gelisah terus? Paolo menoleh dari jendela, wajahnya pucat. Pemanas air itu, gumamnya, aku pasang bulan lalu. Laura menatapnya bingung. Maksudmu apa? Paolo menghindari tatapannya. Aku sendiri yang pasang pipa gasnya, hemat $800. Kata-katanya menggantung di udara seperti asap. Carlo, yang sejak tadi menyeduh kopi dengan tenang, muncul di ambang pintu. Kamu pasang saluran gas tanpa izin? Tanya mantan kepala pemadam kebakaran itu, suaranya tenang tapi tajam. Paolo mengangguk pelan, merasa bersalah. Aku sering lihat profesional melakukannya di proyek. Kelihatannya nggak sulit. Ya Tuhan, Paolo, bisik Laura memeluk Chiara makin erat. Kamu bisa saja membunuh kita. Kata-kata itu menghantamnya seperti tamparan. Paolo meringis, tapi bahunya menegang mempertahankan diri. Aku cuma mau hemat buat masa depan Chiara, buat perbaikan rumah yang masih belum selesai. Laura menatapnya, suaranya meninggi. Rumah yang sekarang jadi tumpukan abu. Rumah kita, Paolo, semua yang udah kita perjuangkan. Mendengar suara ibunya, Toby mengangkat kepala dan merengek pelan. Secara refleks, Laura meraih tangannya dan mengelus bulu Toby yang hangus. Dia berusaha menyelamatkan kita, katanya lagi, lebih kepada dirinya sendiri. Dan kamu hampir menyerahkannya ke orang lain. Sebelum perdebatan berlanjut, petugas darurat tiba. Para medis bersikeras membawa mereka ke rumah sakit untuk diperiksa luka bakar dan efek asap. Saat petugas pengendali hewan datang untuk Toby, prosedur standar Paolo, yang beberapa jam sebelumnya siap menyerahkan anjing itu, kini berdiri menghadang, tak mengizinkan mereka membawanya. Dia tetap bersama kami, tegas Paolo, berdiri melindungi Toby di depan petugas. Dia menyelamatkan nyawa kami. Saat matahari terbit, keluarga Moretti sudah mendapat perawatan untuk luka ringan dan paparan asap, lalu dipulangkan ke rumah Carlo Ferri. Mantan kepala pemadam itu dengan murah hati menawarkan kamar tamunya sampai mereka bisa menentukan langkah selanjutnya. Api telah dipadamkan, tapi rumah mereka benar-benar hancur total. Tak ada satupun barang di dalamnya yang bisa diselamatkan. Perusahaan asuransi sudah dihubungi, tapi pekerjaan gas ilegal yang dilakukan Paolo telah menimbulkan komplikasi serius. Saat cahaya pagi mulai menyinari dapur rumah Carlo, Paolo duduk diam di meja. Secangkir kopi penuh tergeletak di depannya, dingin tak tersentuh. Di lantai atas, Laura akhirnya tertidur dengan Chiara meringkuk di sampingnya. Toby berbaring di lorong tepat di luar kamar mereka, tetap berjaga dalam diam meski jelas kelelahan.
Kamu benar-benar nggak tahu apa-apa soal anjing itu, tanya Carlo, menurunkan tubuhnya ke kursi di seberang Paolo. Paolo mengangkat pandangan. Nggak tahu soal apa? Carlo memperhatikannya sejenak sebelum menghela napas. Waktu kalian pindah, aku perhatikan sesuatu dari Toby. Cara dia bergerak, cara dia mendengarkan. Kupikir kamu sudah tahu. Tahu apa? Tanya Paolo lagi. Kali ini dengan nada frustrasi. Kalau dia pernah dilatih secara khusus, jelas Carlo. Aku yakin sekali. Saudara iparku dulu kerja dengan anjing militer selama bertahun-tahun. Toby punya kesadaran dan disiplin yang sama. Paolo mengernyit, teringat bagaimana staf penampungan hanya menyebut bahwa Toby diserahkan karena keluarganya pindah ke apartemen yang tidak mengizinkan anjing besar. Mereka nggak bilang apa-apa lagi, cuma karena apartemen itu melarang jenis anjingnya. Mungkin benar, kata Carlo sambil mengangkat bahu. Atau itu cuma alasan, tapi bagaimanapun juga Toby punya latar belakang. Anjing seperti dia dilatih untuk mendeteksi hal-hal, bahan peledak, narkoba, bahkan masalah medis. Dan kebocoran gas. Gas alam punya bau yang menyengat dan anjing terlatih bisa mencium jauh sebelum kita bisa. Informasi itu menekan dada Paolo seperti beban. Kalau Carlo benar, berarti Toby bukan sekadar bertingkah. Dia sedang berusaha menyelamatkan mereka, menggunakan keterampilan yang telah dia pelajari jauh sebelum dibawa pulang. Aku hampir menyerahkannya, bisik Paolo dengan suara berat, rasa bersalah mengganjal di tenggorokannya. Tadi malam aku kirim pesan ke teman soal dia. Carlo tidak memarahi atau menyalahkan, dia hanya mengangguk perlahan. Ya, kurasa sekarang kamu berutang pada anjing itu lebih dari sekadar permintaan maaf. Menjelang siang, berita tentang apa yang terjadi pada keluarga Moretti sudah menyebar ke seluruh Pinewood. Mobil-mobil TV lokal berjajar di Maple Street. Para reporter antusias ingin meliput kisah German Shepherd pemberani yang menyelamatkan keluarganya. Paolo menolak semua wawancara. Dia tak sanggup menatap kamera, tidak dengan beban kesalahan yang dia tahu menjadi penyebab bencana ini. Petugas asuransi tiba di rumah Carlo menjelang tengah hari. Ekspresinya serius saat duduk bersama pasangan itu. Biasanya, katanya pelan, asuransi tidak menanggung kerusakan akibat perbaikan rumah yang dilakukan tanpa izin, terutama jika menyangkut gas atau listrik. Jadi semua lenyap dan kami nggak akan dapat apa-apa? Tanya Laura, suaranya kosong saat duduk di sofa Carlo sambil menggendong Ciara yang sedang tidur. Saya tidak bilang begitu, jawab agen itu cepat. Tapi akan ada investigasi. Dalam skenario terbaik, kalian mungkin dapat penggantian sebagian. Skenario terburuk, ia tak perlu menyelesaikan kalimatnya. Mereka berdua sudah mengerti. Bukan hanya kehilangan rumah dan semua barang, mereka juga mungkin menghadapi kehancuran finansial. Meski ketegangan meningkat, warga Pinewood tetap bersatu mendukung mereka. Sore itu, sebuah gereja lokal mengadakan pengumpulan pakaian. Sekolah tempat Laura mengajar memulai penggalangan dana. Rekan-rekan kerja Paolo di proyek konstruksi datang membawa sembako, kartu hadiah, dan tawaran untuk membantu membangun kembali ketika waktunya tiba. Namun, tak semua perhatian bersifat baik. Paolo mendengar bisikan, melihat tatapan sinis. Kabar tentang tindakannya memasang pipa gas secara sembarangan telah menyebar. Orang-orang mulai meragukan penilaiannya, keahliannya, prioritasnya. Di tempat kerja, keselamatan adalah segalanya, namun di rumah dia mengambil risiko yang hampir merenggut nyawa keluarganya. Sore harinya, Laura menemukan Paolo duduk sendirian di teras belakang rumah Carlo, menatap bayangan senja tanpa suara. Toby terbaring tak jauh darinya, memperhatikan Ciara yang bermain di atas selimut di bawah pengawasan Laura. Pemadam kebakaran mau bicara sama kamu besok, kata Laura pelan, berdiri di belakangnya. Soal pemanas air itu. Paolo mengangguk tanpa menoleh. Aku tahu, kira-kira bakal ada masalah hukum?
Mungkin saja, jawab Paulo dengan suara rendah. Bekerja tanpa izin. Mungkin dianggap lalai. Aku nggak tahu apa saja yang bakal dipertimbangkan. Laura duduk di sebelahnya, menggeser posisi Ciara ke pangkuannya. Kenapa kamu nggak panggil profesional aja? Kita pasti bisa cari jalan. Bisa ya? Tanya Paulo, akhirnya menatapnya. Antara cicilan rumah, perbaikan atap, dan semua biaya persalinan Ciara, aku juga berusaha sebisaku untuk menyeimbangkan semuanya, kata Laura pelan. Kamu seharusnya bilang sejujurnya kalau keadaannya segitu buruknya. Kita pasti bisa cari solusi lain yang nggak membahayakan kita semua. Sebelum Paulo bisa menjawab, tiba-tiba Toby berdiri, telinganya tegak dan matanya tertuju ke halaman. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil polisi masuk ke jalan masuk rumah Carlo. Dua petugas keluar dan berjalan menuju rumah, wajah mereka serius. Paolo Moretti, panggil petugas yang lebih tinggi. Kami perlu bicara sebentar, Pak. Paulo berdiri perlahan, perasaan tenggelam mulai menjalari dadanya. Ia tahu ini tentang apa, pilihan-pilihannya kini menyusul, dan saat kebenaran tak bisa dihindari telah tiba. Saya segera ke sana, jawabnya, lalu menoleh ke Laura. Maaf, bisiknya, untuk semuanya. Saat ia melangkah keluar, setiap langkah terasa makin berat. Dia mencoba menghemat uang dan nyaris membayar dengan nyawa keluarganya. Yang lebih buruk, dia telah meragukan satu makhluk yang rela mempertaruhkan segalanya untuk melindungi mereka. Sekarang, dia harus hidup dengan konsekuensi dari kesalahannya. Di belakangnya, Toby bangkit dan mengikuti dengan langkah tenang. Masih setia, masih berjaga, bahkan terhadap pria yang dulu hampir membuangnya. Kesetiaan German Shepherd itu justru terasa paling menusuk, sebuah penghakiman diam yang tak bisa Paulo hindari. 3 hari setelah ledakan, Paulo duduk di dalam ruang konferensi steril di Dinas Pemadam Kebakaran Pinewood. Di seberangnya, Marshal Andrea Neri menyusun tumpukan foto. Puing hangus, pemanas air yang hancur, dan foto jarak dekat dari saluran gas yang pecah. Setiap gambar menceritakan hal yang sama dan tak bisa dibantah. Tuan Moretti, ujar Marshal Neri, meletakkan foto terakhir. Dari hasil temuan kami, ledakan berasal dari saluran gas yang terhubung ke pemanas air. Ulirannya tidak terpasang dengan benar dan tidak ada jejak sealant. Ia berhenti, membiarkan kata-katanya mendarat. Kebocoran itu menyebabkan gas menumpuk perlahan, sampai akhirnya mencapai titik kritis. Paulo mengangguk pelan, tenggorokannya terlalu sesak untuk bicara. Anda punya pelatihan resmi dalam pekerjaan pipa atau pemasangan gas? Tidak, Pak. Apakah Anda tahu bahwa di Oregon hanya tenaga berlisensi yang boleh memasang alat gas? Ya, jawab Paulo. Suaranya pelan, tapi penuh beban. Marshal itu bersandar menatap Paulo dengan campuran profesionalisme dan empati halus. Anda beruntung, ledakan seperti ini biasanya tidak menyisakan korban selamat. Ia menggeser sebuah dokumen di atas meja. Paulo langsung mengenalinya, sebuah laporan resmi yang bisa mempengaruhi asuransi, tindakan hukum, bahkan mungkin tuntutan pidana. Saya akan merekomendasikan kasus ini ke jaksa wilayah untuk kemungkinan dakwaan karena membahayakan secara sembrono, kata Neri. Tapi saya sudah mencatat bahwa tidak ada niat jahat, hanya upaya DIY yang malang. Paulo menatap dokumen itu, tak sanggup fokus pada kata-kata yang berputar di depannya. Lalu, apa yang akan terjadi? Tanyanya. Itu tergantung keputusan jaksa, jawab Neri. Karena tidak ada orang di luar keluarga Anda yang terluka, mereka mungkin hanya menjatuhkan denda dan pelatihan keselamatan wajib, bukan tuntutan pidana. Tapi saya nggak bisa janji. Saat Paulo meninggalkan gedung itu, bayang-bayang tindakan hukum masih menggantung di atasnya.
Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa usaha menghemat $800 hampir saja menghancurkan semua yang ia cintai. Ia mengemudi menuju motel sederhana, tempat palang merah menempatkan keluarganya. Kamar kecil itu punya 2 tempat tidur queen dan dapur mungil, hampir tak cukup untuk mereka berempat dan Toby. Terasa sesak tapi sekaligus kosong, tanpa barang-barang mereka, tanpa kenyamanan yang dulu menjadikan rumah itu tempat tinggal. Laura duduk di salah satu tempat tidur, memilah pakaian bayi sumbangan untuk Ciara. Bayinya bermain di atas selimut, di bawah pengawasan tajam Toby. Sejak kebakaran, anjing itu nyaris tak pernah jauh darinya. Toby menoleh saat Paulo masuk tapi tetap di tempatnya. "Gimana hasilnya?" tanya Laura, nadanya datar. "Beberapa hari terakhir menciptakan perdamaian rapuh di antara mereka. Terlalu lelah untuk bertengkar, terlalu bergantung satu sama lain untuk terus marah. Tapi luka itu masih ada, tak terucap, belum terselesaikan." "Sesuai dugaan," jawab Paulo, duduk di tepi tempat tidur satunya. Marshal kebakaran mendorong agar kasus ini dibawa ke jaksa, tapi dia catat kalau itu bukan kesengajaan. Laura mengangguk pelan dan kembali ke tumpukan baju. Setelah jeda, ia berkata, "Doktor, Elena Gali dari klinik hewan menelepon." Paulo langsung menoleh, kini lebih waspada. Dia dapat data dari chip Toby waktu diperiksa setelah kebakaran. Dan katanya ada sesuatu yang nggak biasa di catatannya. Dia minta kita bawa Toby besok pagi. Sebelum Paulo bisa bertanya lebih jauh, terdengar ketukan di pintu. Saat ia membukanya, Carlo Ferri berdiri di sana, bersama seorang wanita yang tidak dikenalnya. Tinggi, berambut abu-abu, dengan sikap tenang dan wibawa. "Paulo," kata Carlo, "ini Clara Jensen. Dia lihat laporan berita tentang Toby dan datang dari Portland." "Menurutku kamu perlu mendengarkannya," tambah Carlo saat wanita itu mengulurkan tangan. "Tuan Moretti," ucapnya, "saya Clara Jensen. Saya bertanggung jawab atas pelatihan di Pacific Northwest Search and Rescue. Boleh saya masuk?" Setelah perkenalan selesai, Clara dan Carlo duduk di 2 kursi motel itu, sementara Paulo dan Laura duduk di tempat tidur yang berseberangan. Tanpa membuang waktu, Clara langsung ke tujuan kedatangannya. 3 tahun lalu, kami punya seekor German Shepherd dalam program pelatihan kami bernama Bravo. Ia memulai. "Dia salah satu kandidat terbaik kami untuk mendeteksi kebocoran gas dan zat berbahaya. Penciumannya luar biasa, bahkan untuk seekor anjing kerja." Ia berhenti sejenak, tapi saat uji sertifikasi terakhir, dia melanggar protokol. Alih-alih memberi sinyal pada pawang dan menunggu instruksi, dia justru menyeret subjek uji keluar dari zona bahaya tiruan. Laura refleks menyentuh lehernya. "Sama seperti yang dia lakukan pada Ciara," katanya. Clara mengangguk kecil. "Tepat. Bravo berbakat, tapi dia membuat keputusan sendiri dan itu berisiko dalam bidang kami. Kami mengandalkan anjing yang patuh tanpa penyimpangan." "Jadi apa yang terjadi dengannya?" tanya Paulo, meski ia sudah bisa menebak jawabannya. "Kami terpaksa mengeluarkannya dari program," jelas Clara. "Dia ditempatkan dengan pasangan pensiunan di Salem. Awalnya cocok, tapi 8 bulan kemudian mereka pindah ke apartemen yang tidak menerima anjing besar dan dia akhirnya masuk penampungan. Sejak itu kami kehilangan jejaknya." Paulo dan Laura saling berpandangan. Garis waktunya cocok persis dengan saat mereka mengadopsi Toby dari penampungan daerah. "Boleh saya?" tanya Clara menepuk kakinya memanggil Toby. Toby menatap Laura menunggu persetujuan. Ia mengangguk dan Toby mendekati Clara dengan hati-hati. Wanita itu memeriksanya perlahan. "Warna bulunya cocok dan usianya juga pas," gumamnya. Lalu dengan lembut mengangkat bibir Toby. "Ah, ini dia, bekas kecil di gigi taring kiri atas. Itu tandanya, ini Bravo." "Toby," bisik Laura. "Kami memanggilnya Toby sekarang." Clara tersenyum hangat.
Kalau begitu, Toby, ia sedikit mencondongkan badan. Yang perlu kalian pahami, anjing kalian bukan sekadar teman. Dia adalah anjing deteksi terlatih, diajarkan untuk mengenali gas alam dan bau bahan kimia lain, jauh di luar jangkauan manusia. Ia memandang dari Paulo ke Laura, yang terjadi di rumah kalian bukan kebetulan. Toby nggak cuma merasakan bahaya, dia menjalankan tugasnya, mendeteksi kebocoran gas jauh sebelum siapapun sadar. Ruangan itu hening saat kebenaran mulai menyerap. Paulo menatap Toby dengan pemahaman yang baru. Dia bukan hanya peliharaan setia, dia seorang profesional yang terus menjalankan tugasnya bahkan setelah disingkirkan. Waktu dia terus turun ke basement, kata Laura pelan, waktu dia gelisah dan merengek, itu sinyal peringatan, Clara menegaskan. Begitu kami melatih mereka. Mereka cari sumber gas dan mencoba menarik perhatian pawang. Kalau gagal, mereka ditraining untuk menaikkan level peringatan. Dan saat situasinya makin berbahaya, Toby melakukan hal yang dulu membuatnya dikeluarkan. Dia bertindak sendiri dan menyelamatkan bayi kalian. Paulo merasa udara seakan menebal. Toby bukan sedang nakal atau agresif. Dia sedang berusaha keras memperingatkan mereka dengan satu-satunya cara yang dia tahu, di saat Paulo justru hampir membuangnya. Ada satu hal lagi, tambah Clara. Tim kami mengikuti ceritamu sejak berita itu muncul. Kami ingin secara resmi mengakui tindakan Toby dan... Ia berhenti sejenak, lalu melirik Carlo yang mengangguk mendukung. Kami ingin mengundangnya kembali ke program. Kamu mau ambil dia? Tanya Laura cepat, tangannya meraih ke arah Toby yang kembali berbaring di dekat Ciara. Bukan penuh waktu, Clara menenangkan. Kami mengusulkan kemitraan. Toby akan ikut latihan bersama kami beberapa hari setiap bulan, menggunakan kemampuannya untuk situasi darurat. Selebihnya, dia tetap tinggal di sini bersama keluarga kalian. Kami akan menanggung semua biayanya lewat tunjangan, dan dia akan punya tujuan serta tempat yang tepat untuk menyalurkan kemampuannya. Saat Clara menjelaskan pengaturannya, Paulo melirik ke jendela. Sebuah van berita baru saja memasuki area motel. Seorang reporter dan kru kamera mulai menyiapkan peralatan. Mereka datang lagi, gumamnya, mengangguk ke arah jendela. Mereka terus menelepon. Clara mengikuti arah pandangnya sebelum kembali menatap Paulo. Nadanya berubah menjadi lebih penuh pertimbangan. Tuan Moretti, saya tahu Anda sedang menghadapi kemungkinan tuntutan hukum soal saluran gas. Paulo mengangguk pasrah, dan saya juga bayangkan masalah asuransi rumit. Ia mengangguk lagi, tekanan jelas terlihat di wajahnya. Bagaimana kalau, kata Clara lembut, kita ubah fokus ceritanya. Daripada terus membahas kesalahan yang menyebabkan ledakan, bagaimana kalau kita sorot pelatihan Toby dan pentingnya anjing deteksi profesional? Itu bisa mengubah narasinya dari soal kesalahan menjadi cerita penebusan untuk Anda dan untuk Toby. Paulo menoleh ke arah Laura, mencoba menilai reaksinya. Untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, ia melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan hanya kelelahan atau kekecewaan, tapi seberkas harapan. Itu enggak akan menghapus apa yang sudah terjadi, tambah Clara, tapi mungkin bisa membawa sesuatu yang baik darinya. Dan sejujurnya, kisah publik yang menyentuh bisa memengaruhi bagaimana jaksa melihat kasus ini. Carlo, yang sejak tadi lebih banyak diam, akhirnya bersuara. Aku sudah bicara dengan orang-orang dari Dinas Bangunan Kabupaten. Mereka terbuka untuk mencari penyelesaian alternatif, pelatihan keselamatan, jam relawan, mungkin mengajar soal perbaikan rumah yang benar daripada langsung menjatuhkan hukuman berat. Ini bisa membantu mengarahkan semuanya ke sana. Saat usulan Clara mulai meresap di pikiran Paulo, Ciara mengeluarkan tangisan kecil. Toby langsung sigap, bergerak ke sisinya.
Paulo memperhatikan saat putrinya meraih bulu tebal anjing itu, menggunakannya untuk menopang tubuhnya agar bisa berdiri. Tobi tetap diam, membiarkannya bertumpu padanya. Gambaran itu terpatri di benak Paulo, putrinya berdiri, stabil dan aman, karena anjing yang dulu pernah ia ragukan, mereka telah kehilangan rumah. Karier dan reputasinya terancam. Masa depan keuangan mereka tidak pasti, tapi mereka semua masih hidup. Dan semuanya karena Tobi yang nyaris ia singkirkan telah merasakan bahaya yang tak dilihat siapapun dan melindungi mereka semua. "Gimana menurutmu?" tanya Paulo pada Laura, meskipun makna pertanyaannya jauh lebih dalam dari sekadar saran Clara. Laura menatapnya lama sebelum menjawab. "Aku rasa kita semua pantas mendapat kesempatan kedua," jawabnya pelan, "termasuk kamu. Itu belum sepenuhnya pengampunan, belum, tapi itu sesuatu yang nyata, awal, kesempatan untuk sembuh bersama." Paulo mengangguk pelan dan menoleh ke Clara. "Ceritakan lebih lanjut soal program kalian dan bagaimana kami bisa bantu orang lain melihat apa yang bisa dilakukan Tobi dan anjing-anjing seperti dia." Saat Clara mulai menjelaskan detailnya, Tobi diam-diam kembali ke tempatnya di samping Ciara. Tugasnya belum selesai. Di luar, reporter masih menunggu, tanpa tahu bahwa kisah yang ingin mereka liput sedang berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna dari sekadar anjing yang menyelamatkan bayi. Tepat 1 minggu setelah ledakan, Paulo berdiri sendirian di tengah sisa-sisa rumahnya yang terbakar. Udara masih menyimpan bau asap yang asam, meskipun hujan sudah turun beberapa kali. Pita kuning mengelilingi rumah, berkibar tertiup angin seperti bendera usang. Tim asuransi telah menyelesaikan tinjauan mereka, dan hasilnya tak mengejutkan. Polis mereka hanya menanggung sebagian kecil kerugian, hampir cukup hanya untuk membersihkan puing, apalagi membangun ulang. Petugas asuransi bersikap sopan tapi tegas. Karena saluran gas diubah tanpa izin resmi, jelasnya, kerusakan struktural tidak akan ditanggung. Kami hanya bisa ganti isi rumah dengan nilai pengganti, tapi sisanya tidak masuk. Paulo melangkah hati-hati melewati bekas ruang tamu. Sofa tempat ia dan Laura menghabiskan banyak malam, kini hanya tinggal tumpukan per dan kain gosong. TV tempat mereka menyaksikan liburan pertama, Ciara telah meleleh menjadi gumpalan plastik dan kabel. Di atas perapian, foto pernikahan mereka yang sudah bertahun-tahun tergantung, hilang, seolah 15 tahun kebersamaan mereka ikut lenyap bersama segalanya. Di sudut tempat playpen Ciara pernah berdiri, Paulo melihat sebuah cincin plastik yang bentuknya sudah tidak sempurna. Sisa dari mainan susunannya saat ia berusia 9 bulan. Ia membungkuk dan memungutnya, perlahan mengusap jelaga dengan ibu jarinya. Mainan kecil itu, setengah meleleh, adalah salah satu dari sedikit benda yang tersisa dari kehidupan mereka sebelumnya. Ponselnya bergetar, pesan dari Laura. "Pertemuan dengan jaksa dalam 1 jam. Jangan terlambat." Berkat bantuan Carlo Ferri dan pernyataan dari Sersan Neri, jaksa wilayah setuju untuk bertemu dengan mereka. Hari ini, Paulo akan mengetahui apakah ia akan dikenai dakwaan atas keputusan yang telah menghancurkan rumah mereka. Ia menyelipkan mainan itu ke dalam sakunya dan menatap sekali lagi sisa-sisa yang ada. Lalu ia menarik napas dalam, menegakkan bahu, dan berjalan menuju truknya. Apapun yang menantinya, ia siap menghadapinya. Gedung pengadilan wilayah berdiri seperti monumen di tengah kota Pinewood, dibangun dari bata merah tua dengan tangga depan yang sudah halus karena puluhan tahun dilalui orang-orang yang mencari keadilan atau bersiap menerima putusan. Laura sudah menunggu di luar, Ciara terikat di dadanya dalam gendongan bayi. Tobi ditinggalkan di rumah Carlo. Anjing tidak diizinkan masuk ke gedung pengadilan, bahkan yang berjasa sekalipun. "Seberapa parah?" tanya Laura, mengangguk ke arah rumah mereka yang hancur.
Parah, jawab Paulo jujur. Tak ada yang tersisa. Laura mengangguk. Wajahnya tidak menunjukkan apapun. Sejak ledakan itu, ia menjaga jarak, fokus pada Ciara, mengatur bantuan dari lembaga sosial, dan menangani klaim asuransi. Selalu tenang, selalu terkontrol. Amarah di wajah Laura memang telah menghilang, tapi yang menggantikannya membuat Paulo lebih takut. Sebuah rasa pasrah. Mereka masuk ke dalam gedung bersama, tapi ada sesuatu di antara mereka yang sudah berubah. Mereka berjalan berdampingan, namun tetap terasa berjauhan. Kantor jaksa berada di lantai 3, tempat dengan suara-suara pelan dan ekspresi serius. Dindingnya berlapis kayu mengilap yang menambah suasana tegang. Di sebuah ruang rapat kecil, mereka disambut oleh wakil jaksa wilayah, Valentina Sanchez. Ia menata berkas-berkasnya dengan rapi, tanpa ekspresi di wajahnya. Tuan dan Nyonya Moretti, ia memulai dengan nada formal. Saya sudah mempelajari laporan pemadam kebakaran, laporan inspektur, dan pernyataan saksi. Ia menatap Paulo. Fakta-faktanya tidak terbantahkan. Anda, Tuan Moretti, memasang saluran gas tanpa izin dan lisensi resmi. Itu secara langsung menyebabkan ledakan dan kehancuran properti Anda. Paulo mengangguk perlahan, menerima tuduhan itu tanpa perlawanan. Menurut hukum negara bagian Oregon, ini diklasifikasikan sebagai tindakan sembrono yang membahayakan, berpotensi sebagai kelalaian kriminal, serta beberapa pelanggaran kode bangunan negara bagian. Ia mengetuk berkas di depannya. Dalam kondisi normal, kami akan melanjutkan ke dakwaan resmi. Di bawah meja, Laura menggenggam tangan Paulo erat. Bahkan sekarang, setelah semuanya, ia masih ada di sana. Sentuhan sederhana itu nyaris membuat Paulo runtuh. Tapi, lanjut Sanchez, saya juga menerima surat dan telepon dari komunitas Anda. Pemadam kebakaran mencatat bahwa Anda sepenuhnya kooperatif. Atasan Anda memberi kesaksian positif soal rekam jejak keselamatan Anda sebagai mandor. Ia berhenti sejenak. Dan sejujurnya kisah penyelamatan anjing keluarga Anda telah menarik perhatian publik secara luas. Ia menutup berkas dan menatap Paulo. Saya bersedia menawarkan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan. Paulo berkedip. Tidak ada dakwaan pidana jelasnya, asal Anda menyelesaikan 200 jam kerja sosial, khususnya dalam bidang edukasi keselamatan dan perbaikan rumah. Anda juga harus patuh penuh pada semua izin dan inspeksi di masa mendatang, serta membayar denda perdata sebesar $5.000 ke dinas bangunan. Paulo mengembuskan napas berat. Jadi, kalau saya lakukan semua itu, ini tidak akan tercatat di rekam jejak saya. Nona Sanchez mengangguk, nadanya sedikit melunak. Tuan Moretti, Anda sudah kehilangan rumah dan hampir kehilangan jauh lebih banyak. Sistem peradilan bukan hanya untuk menghukum, tapi juga untuk mengajar dan memperbaiki. Saya percaya Anda sudah belajar pelajaran yang tak bisa diajarkan oleh hukuman apapun. Saat mereka melangkah keluar dari gedung pengadilan, Paulo merasakan beban ancaman pidana terangkat dari dadanya. Ia masih bertanggung jawab, tapi hasil terburuk telah dihindari. Ia menoleh ke Laura sangat bersyukur, tapi sebelum ia sempat bicara, ia melihat air mata di mata Laura. Laura, tanyanya lembut meraih tangannya. Ia mundur selangkah, matanya menyapu alun-alun kota. Bukan di sini, bisiknya. Perjalanan kembali ke hotel tempat tinggal, sementara mereka berlangsung dalam diam. Hunian sementara itu terasa kaku dan tak bernyawa. Perabotan standar, lukisan seni pudar di dinding. Jauh berbeda dari rumah lama mereka yang penuh pesona dan sejarah. Setelah masuk, Laura membaringkan Ciara di boks bayinya, lalu menghadap Paulo. Ibu menelepon tadi, katanya. Dia menawarkan agar kita tinggal bersamanya di Seattle. Setidaknya sampai kita tahu langkah selanjutnya. Hati Paulo terasa runtuh. Seattle itu 4 jam dari sini. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Bagaimana dengan rencana membangun kembali?
Aku dapat cuti khusus sampai akhir semester, jawab Laura menahan air mata. Dan soal membangun kembali, Paulo, kita tak sanggup. Asuransi bahkan tak menutupi setengahnya. Sekarang kita juga harus membayar denda ini. Kita akan cari jalan, kata Paulo tegas. Perusahaan menawarkan pinjaman. Clara bilang ada tunjangan untuk Toby. Kita bisa melewati ini. Laura menggeleng pelan, mulai kehilangan kendali. Aku tak sanggup, ucapnya, suaranya bergetar. Aku tak bisa tinggal di rumah yang setengah jadi, dihantui oleh semua yang telah hilang. Aku tak bisa terus terlonjak setiap kali mencium bau gas atau mendengar suara aneh di malam hari. Aku tak bisa terus bertanya-tanya, apakah masih ada lagi jalan pintas yang kamu ambil, risiko lain yang aku belum tahu. Kata-katanya seperti pukulan di dada. Laura, itu satu kesalahan besar iya, tapi aku tak akan pernah lagi mempertaruhkan hidup kalian. Tapi kamu sudah melakukannya, katanya. Rasa sakit terdengar jelas dalam suaranya. Kamu pasang pemanas air itu meskipun tahu itu tidak aman. Kamu bahkan tidak membicarakannya denganku. Dan saat Toby berusaha memperingatkan kita, kamu hampir mengusirnya. Ia duduk di tepi ranjang, bahunya merosot lemas. Aku masih mencintaimu, Paulo. Itu belum berubah. Tapi aku tidak percaya pada keputusanmu sekarang. Dan aku butuh ruang untuk mencari tahu apakah aku bisa kembali percaya. Paulo berdiri diam, beban segalanya mulai menyelimuti dirinya. Ia tidak hanya kehilangan rumah atau barang-barang mereka, ia sedang diambang kehilangan keluarga yang paling ia cintai. Bagaimana dengan Toby? Tanyanya pelan. Dia ikut bersama kami, jawab Laura tegas. Ciara butuh dia. Sejujurnya, aku rasa kita semua butuh dia. Dan aku, bisik Paulo berusaha menahan diri. Kamu ingin aku tetap di sini, tanya Paulo, sementara seluruh keluargaku pindah 4 jam jauhnya? Laura menyeka air matanya, jelas berjuang untuk tetap tenang. Untuk sekarang, iya, jawabnya lembut. Aku rasa itu yang terbaik. Kamu punya pekerjaanmu, kerja sosial yang harus diselesaikan, dan aku butuh ruang. Ia berhenti sejenak. Paulo, aku butuh waktu untuk berpikir, waktu untuk bernapas, waktu untuk mencari tahu seperti apa masa depan kita nantinya. Dari boks, Ciara mulai rewel, merasakan ketegangan emosional di ruangan itu. Laura mengangkatnya perlahan dan memeluknya erat, menenangkannya secara naluriah. Pemandangan itu, Laura menggendong putri mereka, menikam Paulo dalam diam. Momen sederhana yang dulu biasa, kini terasa rapuh, sesuatu yang mungkin sebentar lagi hanya bisa ia saksikan dari kejauhan. Kapan kalian pergi? Tanyanya, takut mendengar jawabannya. Ibu akan datang besok, jawab Laura. Kami akan berangkat lusa. 2 hari, hanya itu waktu yang tersisa sebelum Laura dan Ciara bersama Toby pergi. Paulo akan tertinggal sendiri di kamar hotel yang dingin dan sunyi, dikelilingi kesepian dan kehilangan. Aku tahu aku buat kesalahan besar, kata Paulo, suaranya pecah. Tapi tolong, jangan ambil Ciara dariku, jangan pisahkan keluarga kita. Laura menatapnya, pandangannya penuh cinta, luka, dan kelelahan yang mendalam. Ini bukan hukuman, Paulo, ucapnya pelan. Ini tentang melindungi Ciara, melindungi diriku, mungkin juga melindungimu. Kita semua butuh ruang untuk sembuh, untuk mencari tahu siapa diri kita sekarang setelah semua ini. Saat kenyataan perpisahan mereka benar-benar terasa, Paulo merasakan duka yang lebih dalam daripada saat ia berdiri di antara puing-puing rumahnya. Rumah bisa dibangun kembali dengan waktu dan uang, tapi kepercayaan, terutama antara suami dan istri, jika sudah hancur, mungkin takkan pernah sama lagi. 3 minggu setelah Laura pergi ke Seattle bersama Ciara dan Toby, Paulo duduk di baris terakhir Balai Komunitas Pinewood. Di atas panggung, Clara Jensen berbicara di hadapan ruangan yang penuh. Sebuah tayangan slide diputar di belakangnya. Anjing penyelamat melompat di atas reruntuhan, menyusuri air banjir, bekerja di zona bencana.
Salah satu gambar menunjukkan Toby saat latihan, waspada dan fokus melacak bahan kimia dalam simulasi. Anjing seperti Toby di program kami, dia bernama Bravo, mampu mendeteksi bau pada konsentrasi serendah 1/1,000,000. Jelas Clara kepada para hadirin yang terpukau. Itu seperti menemukan satu tetes cairan di dalam kolam renang ukuran Olimpiade. Acara komunitas ini adalah ide dari Carlo Ferri. Itu memang bagian dari jam layanan masyarakat yang harus Paulo selesaikan, tapi ia akan tetap datang sekalipun tidak diwajibkan. Setiap kilasan dari dunia Toby, setiap benang yang menghubungkannya kembali ke keluarganya, sangat berharga. Sesuatu yang tidak banyak orang tahu, lanjut Clara, adalah bahwa gas alam sebenarnya tidak berbau. Bau yang kita cium berasal dari zat tambahan, mercaptan, yang sengaja ditambahkan sebagai peringatan. Tapi kebocoran lambat, terutama di area tertutup, bisa saja tak terdeteksi oleh manusia. Dari tempat duduknya, Paulo memperhatikan para tetangganya condong ke depan, mencatat dengan saksama. Orang-orang yang ia kenal baik, para orang tua, murid dari sekolah Laura, rekan kerja di proyek bangunan, bahkan barista tempat ia biasa membeli kopi pagi. Mereka semua ada di sini menjalani hidup yang terus berjalan, sementara hidupnya sendiri seakan runtuh. Dalam kasus keluarga Moretti, kata Clara, melirik Paulo sambil mengangguk, Toby menyadari bahaya jauh sebelum menjadi kritis, gelisah, merengek, dan berusaha menarik keluarganya ke arah sumber kebocoran. Bukanlah perilaku acak, itu adalah respons hasil pelatihan. Dan ketika tanda-tanda itu tidak dikenali, dia menjalankan pelatihan terakhirnya, membawa yang paling rentan menjauh dari bahaya. Ruangan itu dipenuhi bisik-bisik kagum. Beberapa orang memandang ke arah Paulo, wajah-wajah penuh simpati, meski ia juga bisa merasakan tatapan penuh iba di baliknya. Saat acara usai, Carlo mendekatinya dan meletakkan tangan di pundaknya. Ramai juga, katanya. Kurasa setengah kota Pinewood ada di sini. Kelihatannya begitu, kata Paulo, melihat kerumunan orang mengelilingi Clara, menanyakan soal anjing, keselamatan gas, dan cara melindungi rumah mereka. Laura menelepon hari ini, tanya Carlo hati-hati. Paulo menggeleng, kontak mereka kini sangat terbatas, pesan singkat soal logistik, sesekali panggilan video di mana ia bisa melihat Ciara, tapi tetap sulit menjembatani jarak emosional. Laura tetap sopan, namun terasa jauh, masih terjebak dalam badai pikirannya sendiri. Beri waktu, kata Carlo, seolah bisa merasakan kesedihan Paulo. 3 minggu belum cukup untuk menyelesaikan hal seperti ini, bukan untuk dia dan bukan juga untuk kamu. Ia ragu sejenak lalu berkata, ada sesuatu yang ingin aku akui. Paulo menoleh, penasaran. Aku mencium bau itu, ungkap Carlo, suaranya menurun. Malam itu, lanjut Carlo pelan, saat aku mampir untuk mengembalikan bor milikmu, aku mencium bau samar di pintu masuk. Aku pikir itu dari peralatan baru, mungkin sisa bau dari pekerjaan pipa. Aku seharusnya bilang sesuatu, seharusnya bertanya lebih jauh. Pengakuan itu mengejutkan Paulo. Carlo Ferri, petugas pemadam kebakaran berpengalaman, pria yang selama ini menjadi penopang keluarganya di tengah bencana, juga mencium bau yang sama yang gagal ia sadari. Dan bahkan Carlo mengabaikannya. Kamu tak mungkin tahu, kata Paulo, justru merasa ingin menghibur orang yang selama ini menguatkannya. Tapi kamu juga tidak, jawab Carlo tegas. Memang pemasangannya adalah kesalahan, tapi mengenali kebocoran gas, itu sesuatu yang bahkan profesional terlatih pun bisa lewatkan. Tanda-tandanya tidak selalu jelas. Selama ini, Paulo tidak pernah memisahkan keduanya. Ia melihat seluruh bencana itu sebagai satu rangkaian kegagalan tanpa putus. Tapi kata-kata Carlo membuka perspektif baru. Mungkin kesalahannya adalah pada instalasi, ya, tapi ketidakmampuannya mendeteksi kebocoran. Itu hanya bagian dari menjadi manusia.
Saat kerumunan mulai menipis, Clara berjalan menghampiri, tampak bersemangat setelah forum yang sukses. "Paulo, kamu punya waktu sebentar?" tanyanya. "Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan." Mereka melangkah ke bagian yang lebih tenang dari balai komunitas, di mana Clara membuka sebuah map berisi dokumen dan foto. "Ini file pelatihan awal Toby," jelasnya. "Di sini ada laporan evaluasinya dan catatan insiden dari ujian sertifikasi yang membuatnya dikeluarkan dari program." Paulo membolak-balik halaman, rasa ingin tahunya tumbuh. Catatan itu menggambarkan seekor anjing dengan kemampuan luar biasa. Insting tajam, fokus yang tak tergoyahkan, namun memiliki kebiasaan menyimpang dari prosedur jika ia merasa ada bahaya langsung. Satu bagian yang disorot menarik perhatian Paulo. Subjek melakukan kontak fisik yang tidak diperlukan dengan orang yang diuji selama peringatan kimia. Mencoba dikoreksi saat diarahkan, namun kembali melakukannya di bawah tekanan atau saat terganggu. "Dia terus berusaha memindahkan orang secara fisik," kata Clara, menyadari bagian yang dibaca Paulo. "Itu yang dia lakukan pada Ciara. Dulu kami menganggapnya sebagai kelemahan, tapi mungkin itu justru naluri yang tidak kami hargai saat itu." Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Aku rutin berkomunikasi dengan Laura tentang sesi pelatihan Toby sejak dia kembali ke program. Dia luar biasa. Sepertinya hubungan yang dia punya dengan keluargamu, terutama dengan Ciara, telah memperdalam tujuannya dengan cara yang tak mungkin kami latihkan." Mendengar nama Laura kembali memunculkan rasa nyeri yang sudah akrab bagi Paulo. "Bagaimana keadaan mereka?" tanyanya, berusaha agar suaranya tidak terdengar terlalu berharap. Clara menatapnya dengan lembut. "Mereka baik-baik saja. Ciara tumbuh cepat seperti anak-anak pada umumnya. Toby tak pernah jauh darinya, dan Laura..." Ia berhenti sejenak memilih kata dengan hati-hati. "Dia masih bicara tentangmu, Paulo, tentang keluarga. Dia belum menutup pintu itu. Dia hanya sedang mencoba mencari langkah yang tepat selanjutnya." Sesuatu di dalam Paulo bergerak, harapan, lemah namun nyata. "Aku sudah mulai mencari tempat di dekat Seattle," akunya. "Perusahaanku punya kantor dan proyek di sana. Pindah tugas itu mungkin." "Kamu sudah bilang itu ke dia?" Paulo menggeleng. "Aku nggak mau menekannya. Dia minta ruang dan aku berusaha memberikannya." Clara tersenyum tipis. "Ruang tidak selalu berarti jarak. Kadang itu hanya berarti waktu untuk sembuh. Tapi mungkin dia menunggu kamu menunjukkan apa yang kamu inginkan untuk melihat sejauh mana kamu siap berusaha membangun kembali." Kata-katanya terus terngiang dalam pikiran Paulo bahkan setelah acara selesai. Malam itu, di kamar hotelnya yang sunyi, Paulo menatap ponselnya, merenungkan apa yang dikatakan Clara. Setelah beberapa kali ragu, ia mulai mengetik, "Aku merindukan kalian setiap hari. Aku terus memikirkan masa depan kita, bukan cuma soal di mana kita tinggal, tapi bagaimana kita membangun kembali kepercayaan. Aku ingin bicara kapanpun kamu siap, tanpa tekanan. Aku hanya ingin kamu tahu aku di sini sedang mencoba berkembang dan berharap kita bisa menemukan jalan kembali satu sama lain." Ia mengirim pesan itu sebelum keraguan bisa menghentikannya. Ia tak mengharapkan balasan cepat. Namun kurang dari 1 menit kemudian ponselnya menyala. "Toby kangen kamu. Ciara juga. Ayo bicara. Telepon aku besok." Paulo menatap pesan itu, jantung berdebar. Itu bukan sekadar harapan, itu percikan sesuatu yang lebih besar, alasan untuk percaya. Malam berikutnya, mereka bicara lewat telepon selama 3 jam. Untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, mereka bicara dengan kejujuran penuh tentang ketakutan mereka, penyesalan, dan apa yang masih mereka pegang teguh. Laura bicara tentang betapa sulitnya ia menerima perubahan yang ia lihat dalam diri Paulo. Pria yang ia nikahi selalu bisa diandalkan, hati-hati, seseorang yang ia percaya.
Aku terus mencoba memahami semuanya, katanya. Kamu selalu begitu teliti di tempat kerja, selalu patuh aturan. Paulo mengangguk pelan. Itulah yang bikin aku makin sulit memaafkan diriku, akunya. Aku seharusnya tahu lebih baik. Tapi entah bagaimana, aku meyakinkan diriku sendiri bahwa standar yang aku ikuti di tempat kerja nggak penting di rumah, seolah aku pengecualian atas aturanku sendiri. Suara Laura bergetar dengan pertanyaan yang menghantuinya selama berminggu-minggu. Tapi kenapa kamu ambil risiko itu? Paulo sudah berkali-kali bertanya hal yang sama pada dirinya sejak ledakan itu. Dan saat akhirnya ia menemukan jawabannya, itu terasa jelas tapi juga rumit. Kesombongan, jawabnya pelan, dan ketakutan. Aku ingin percaya kalau aku bisa melakukan semuanya, menjadi pencari nafkah, pelindung, tukang perbaiki. Tapi aku juga takut kalau aku nggak cukup untuk kamu dan Ciara, kalau aku mengecewakan kalian. Kali ini keheningan yang menyusul tak terasa tegang, tapi penuh perenungan. Setelah jeda, Laura berkata, aku nggak pernah mengharapkan kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu jujur tentang uang, batas kemampuanmu, dan pekerjaan yang kamu lakukan di rumah. Suara Paulo kini lebih lembut. Aku mengerti dan aku mencoba menjadikan ini pelajaran, bukan cuma soal keselamatan, tapi juga tentang apa arti sebenarnya dari menjaga keluarga kita. Mereka mulai perlahan membicarakan masa depan, tanpa membuat keputusan pasti, hanya mulai mengeksplorasi di mana mereka mungkin tinggal, bagaimana membangun kembali apa yang masing-masing butuhkan untuk bisa sembuh. Tidak ada rencana yang ditetapkan, tapi membayangkan masa depan bersama pun sudah terasa seperti meletakkan batu pertama dari sesuatu yang baru. Menjelang akhir pembicaraan mereka, Laura berkata, "Carlo, kirim aku rekaman saat kamu bicara di acara komunitas. Katanya kamu luar biasa saat memimpin sesi keselamatan itu." "Aku berusaha sebaik mungkin," jawab Paulo. "Itu malah membantu mengubah pengalaman kita jadi sesuatu yang bisa mencegah keluarga lain mengalami hal yang sama." "Itu terdengar seperti pria yang aku nikahi," katanya lembut. Sebelum menutup telepon, Laura memutar kameranya agar Paulo bisa melihat Toby dan Ciara. Anjing gembala Jerman itu berbaring dekat boks Ciara, tetap berjaga meski dalam cahaya temaram. "Dia masih berjaga setiap malam," kata Laura dengan suara penuh kasih, seolah dia masih bertugas. "Memang begitu," kata Paulo, suaranya tercekat oleh emosi, "dan dia akan selalu begitu." Saat panggilan berakhir, sesuatu dalam diri Paulo bergeser. Sebuah perubahan mendalam yang telah dimulai sejak ledakan itu, tapi baru kini terasa jelas. Jalan di depan tidak akan mudah, tapi untuk pertama kalinya sejak hari yang menghancurkan itu, ia akhirnya bisa melihat arah untuk melangkah maju. 6 bulan setelah kebakaran, sekelompok kecil orang berkumpul di lahan kosong tempat rumah keluarga Moretti dulu berdiri. Puing-puing telah dibersihkan, fondasi baru telah dibangun, dan kerangka kayu untuk rumah baru kini berdiri tegak di bawah langit musim semi. Rumah ini tidak sebesar yang lama, tapi setiap detailnya dipilih dengan cermat. Dibangun demi keselamatan, bukan penampilan. Paulo berdiri di samping Stefano Lin, inspektur bangunan, memeriksa kabel listrik untuk terakhir kalinya. Tidak seperti dulu, ketika inspeksi hanyalah tugas yang ingin segera ia selesaikan. Kini ia menyambut setiap langkah, masing-masing menjadi jaminan bahwa rumah ini benar-benar aman. Stefano menandatangani berkas dan tersenyum. "Tukang listrikmu hebat, semua sudah beres. Kamu bisa mulai tutup dinding." Paulo mengucapkan terima kasih dan menatap kerangka rumah. Itu bukan sekadar bangunan baru. Ini adalah kesempatan kedua untuk keluarganya, pernikahannya, dan dirinya sendiri. Di seberang halaman, Laura mengawasi Ciara dengan lembut, yang berjalan tertatih-tatih di atas rumput lembut. Usianya baru 1 tahun, dan meskipun banyak hal telah terjadi, dia tumbuh dengan baik.
Ia belajar berjalan di rumah neneknya di Seattle, merayakan ulang tahunnya di apartemen sementara, dan kini menjelajahi tempat yang sebentar lagi akan menjadi rumah barunya. Toby bergerak dengan penuh tujuan di sekitar area konstruksi, terus memeriksa sekeliling. Sesekali, ia kembali ke sisi Ciara untuk memastikan semuanya aman sebelum melanjutkan patroli kecilnya. Ia mengenakan rompi bertuliskan, "Anjing Pelatihan Pencarian dan Penyelamatan," simbol perannya sebagai penjaga sekaligus anjing pekerja. Perjalanan menuju momen ini tidaklah mudah. Setelah 2 bulan di Seattle, Laura setuju untuk memulai dari awal. Bukan di Pinewood yang terlalu penuh kenangan pahit, tapi di Riverdale, kota kecil terdekat yang terasa seperti awal baru yang sungguh-sungguh. Cukup dekat agar Paulo tetap bisa melanjutkan pekerjaannya di komunitas, tapi cukup jauh untuk memberi ruang bagi mereka untuk sembuh. Paulo bergabung dengan perusahaan konstruksi yang fokus pada bangunan ramah lingkungan, menerima gaji lebih rendah demi belajar desain modern yang aman. Atasannya menghargai kisah pribadi Paulo, menggunakannya untuk mengajarkan pentingnya tidak mengambil jalan pintas kepada karyawan baru. Laura menerima tawaran mengajar di SD Riverdale mulai musim gugur nanti. Sementara itu, ia menghabiskan hari-harinya merawat Ciara dan bekerja bersama Paulo merancang rumah mereka, upaya bersama yang perlahan mulai menyembuhkan kepercayaan yang sempat rusak. Saat itu, Calvary datang memeriksa lokasi dengan tatapan profesional. Mantan kepala pemadam kebakaran itu kini menjadi mentor dan sahabat, rutin datang dari Pinewood untuk melihat perkembangan proyek. "Kayu rangka itu kelihatan kokoh," komentar Carlo, melihat sekeliling. "Dan aku lihat sistem sprinklernya sudah terpasang. Sepertinya nggak ada jalan pintas kali ini." "Tidak ada satu pun," sahut Paulo. "Semua sistem ada cadangannya, semua sambungan dilakukan profesional, dan setiap detail sudah dicek ulang. Mungkin ini bakal jadi rumah paling aman di seluruh daerah." Carlo mengangguk puas. "Yang lebih penting lagi, kalian melakukannya bersama," katanya sambil melirik ke arah Laura. "Bukan cuma pekerjaan fisik, aku maksud benar-benar sebagai tim." Itulah perubahan terbesar, bukan pemandangan baru atau cetak biru rumah, tapi rasa kemitraan yang telah kembali antara Paulo dan Laura. Setiap keputusan dibuat bersama. Mereka jujur soal anggaran, terbuka soal kekhawatiran, dan siap menghadapi setiap tantangan sebagai satu tim. Yang semula hanya rencana bersama membangun rumah, perlahan menjadi cara untuk membangun kembali kepercayaan dalam pernikahan mereka. Keterbukaan dan kerjasama tumbuh menjadi kebiasaan yang membantu memperbaiki apa yang hampir hancur karena bencana. Saat itu juga, Clara Jensen tiba sambil membawa tas kado besar. Sejak Toby kembali ke program pencarian dan penyelamatan, ia sering berkunjung, memantau kemajuan Toby, dan takjub melihat betapa dekatnya ia dengan Ciara. "Maaf aku telat," serunya saat mendekat. "Latihannya lama. Hari ini ada saudara tiri Toby juga. Luar biasa betapa mirip cara kerja mereka." Laura menyambutnya dengan pelukan hangat, sementara Ciara berseri-seri melihat tas kado. Toby berlari kecil menyambut Clara, senang menerima usapan di belakang telinganya sebelum segera kembali ke sisi Ciara yang masih berjalan tertatih-tatih. "Dia jadi bintang di program sekarang," kata Clara sambil tertawa. "Kami bahkan harus buat model pelatihan baru khusus untuk dia. Teknik fisiknya sekarang jadi bagian pelatihan. Ternyata sangat cocok untuk membantu orang yang kesulitan mengikuti instruksi lisan." Paulo tertawa kecil. "Jadi perilaku yang dulu bikin dia dikeluarkan, sekarang jadi standar?" "Benar," senyum Clara. "Kami menyebutnya protokol Moretti. Jujur saja, rasanya memang pas." Mereka semua berkumpul untuk piknik makan siang sederhana di atas rumput, di samping rumah yang belum selesai dibangun. Saat Paulo duduk di sana, ia tiba-tiba dilanda rasa yang begitu kuat hingga membuatnya terdiam.
rasa syukur yang murni. Hanya 6 bulan sebelumnya, ia berdiri di antara abu rumahnya, tak tahu seperti apa masa depannya, tak yakin apakah keluarganya bisa disatukan kembali. Tapi sekarang mereka di sini belum sepenuhnya pulih, belum sepenuhnya utuh, tapi jelas sedang melangkah ke arah yang benar. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Laura lembut saat ia duduk di samping Paulo di atas selimut. Paulo menatapnya, melihat wanita yang dulu ia janjikan seumur hidupnya, dan juga versi yang lebih kuat, lebih tangguh, yang muncul dari semua yang telah mereka hadapi. "Aku cuma memikirkan seberapa jauh kita sudah melangkah," katanya pelan, "dan betapa dekatnya kita dari kehilangan segalanya." Laura mengangguk dan melihat ke arah Ciara yang sedang mencoba menyodorkan sepotong roti lapisnya kepada Toby. Anjing itu menerimanya dengan sabar meski sudah basah, tanpa mengalihkan pandangannya dari si balita. "Aku masih sering memikirkan malam itu," kata Laura jujur. "Begitu banyak hal harus terjadi tepat waktu agar kita bisa selamat. Kalau saja Toby tidak ada di sana, kalau dia tidak tahu harus berbuat apa, kalau dia tidak bertindak saat itu, kalau kamu tidak memaksa kita mengadopsinya," tambah Paulo lembut. Laura tersenyum mengingatnya. Ada sesuatu tentang dia. "Waktu itu aku nggak bisa menjelaskannya, tapi sekarang rasanya seperti takdir. Atau apapun nama yang kamu beri untuk momen di mana hidup tiba-tiba bergerak ke arah yang tepat," sela Carlo yang kembali bergabung dalam percakapan. Seiring berlalunya sore, beberapa tetangga dari Riverdale datang menyapa, penasaran dengan keluarga baru yang akan pindah, dan anjing pahlawan yang mereka dengar dari berita lokal. Setiap kali ada yang datang, Paulo menceritakan kisah mereka, dan setiap kali berbicara tentang kegagalannya dan pelajaran yang ia dapat jadi sedikit lebih mudah. "Ledakan itu enggak cuman ambil rumah kami," katanya kepada sepasang muda yang sedang merencanakan rumah pertama mereka. "Itu menghancurkan ilusi yang aku punya, bahwa aku bisa mengurus semuanya sendiri. Bahwa aku nggak butuh bantuan atau nasihat ahli. Aku harus hampir kehilangan segalanya untuk sadar apa yang benar-benar penting." Saat matahari mulai tenggelam dan bayangan memanjang melintasi kerangka rumah baru, Ciara mulai mengantuk. Laura membaringkannya di atas selimut, dan Toby langsung kembali ke posisi siaga di sampingnya, tetap waspada, bahkan di tengah damai sore yang hangat bersama teman-teman. "Kamu tahu," kata Clara pelan sambil memperhatikan mereka, "selama bertahun-tahun aku kerja dengan anjing layanan, aku belum pernah lihat koneksi seperti mereka. Ini lebih dari sekadar pelatihan, lebih dari insting, seolah mereka benar-benar saling mengerti." Paulo mengangguk, teringat malam saat Toby menarik Ciara keluar dari bahaya, keputusan yang tak ada manusia pun buat tepat waktu. "Aku rasa mereka memang mengerti," jawabnya. "Mereka berdua polos, keduanya bergantung pada kita untuk melindungi mereka, dan saat kita gagal melakukannya, Toby tidak ragu." Laura menambahkan pelan, "Dia mengingatkanku bahwa menjaga seseorang bukan berarti harus mengendalikan segalanya. Ini soal hadir sepenuhnya, benar-benar memperhatikan hal-hal yang penting." Saat malam mulai turun dan teman-teman mereka pamit satu persatu, Paulo dan Laura tetap tinggal, enggan meninggalkan tempat yang perlahan mulai terasa seperti rumah. Ciara tidur nyenyak di dekat mereka, napasnya tenang dan stabil, tertidur dalam kepercayaan penuh. Toby tetap berjaga di sampingnya, seperti biasa, tak pernah lengah. "Kita harusnya berangkat sekarang," kata Laura akhirnya. "Sebentar lagi gelap." Paulo mengangguk tapi tak bergerak. Tatapannya masih tertuju pada bangunan yang mulai terbentuk di depan mereka. "Kamu pikir kita akan bisa merasa aman lagi suatu hari nanti?" tanyanya. Itu pertanyaan yang belum pernah mereka ucapkan sebelumnya, tapi telah menghantui banyak percakapan akhir-akhir ini.
Laura merenung sejenak, tatapannya berpindah dari Ciara ke kerangka rumah, lalu ke Toby yang masih berdiri tegak, posturnya tak berubah meski waktu terus berjalan. Dulu aku pikir aman itu artinya nggak akan pernah terjadi hal buruk, ucapnya pelan. Tapi sekarang, aku pikir itu lebih soal kesiapan, kesadaran, dan keterhubungan. Dan kalau pakai definisi itu, aku rasa kita justru lebih aman sekarang daripada sebelumnya. Mereka mulai membereskan barang-barang perlahan, dan saat mereka berbalik untuk pergi, Paulo menatap sekali lagi ke arah rumah yang sedang mereka bangun. Rumah itu lebih kecil dari sebelumnya, tapi dibuat dengan jauh lebih banyak perhatian. Setiap bagiannya dibangun dengan niat dan pemahaman. Strukturnya mungkin belum selesai, tapi fondasi tempat ia berdiri, secara fisik dan emosional, sudah kuat. Toby berdiri, meregangkan tubuh, lalu bergerak ke samping gendongan Ciara, siap mengawal mereka lagi. Tugasnya belum selesai, tugas itu terus berlangsung. Janji tanpa kata untuk melindungi yang paling berharga. "Ayo teman," bisik Paulo, "waktunya pulang." Saat hidup runtuh di sekitar kita, seperti yang terjadi pada keluarga Moretti yang tersisa di antara abu, seringkali mengungkapkan apa yang paling kita hargai. Kisah ini adalah pengingat tenang bahwa kesempatan kedua tidak datang dengan jaminan. Mereka datang dengan pelajaran yang berat dan keputusan yang lebih berat lagi. Bagi kita yang pernah membesarkan anak, membangun rumah, dan kadang membiarkan ego mengaburkan penilaian, pengalaman Paulo terasa begitu akrab. Kita tahu rasanya melihat orang yang kita cintai menderita karena keputusan yang kita buat. Tapi kadang pertolongan datang dalam bentuk yang tak terduga, dalam wujud seekor anjing setia, atau momen keberanian, atau sekadar anugerah untuk memulai kembali. Perlindungan bukan selalu soal kekuatan atau kendali. Kadang itu soal mendengarkan saat kita belum sepenuhnya mengerti dan mempercayai isyarat-isyarat tenang yang dikirimkan hidup kepada kita. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita harus membangun kembali apa yang telah terkikis oleh waktu, kesalahan, atau kelalaian, hubungan, kepercayaan, bahkan jati diri kita sendiri. Perjalanan keluarga Moretti mengingatkan kita bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai kembali, untuk menciptakan sesuatu yang lebih sederhana tapi lebih bermakna. Untuk memilih keselamatan daripada penampilan. Yang terpenting, ini mengingatkan kita bahwa keluarga, baik yang lahir bersama kita maupun yang terjalin lewat hubungan misterius antara manusia dan hewan yang menemukan kita, layak diperjuangkan, layak dikorbankan demi melindunginya.